Pada intinya kita usaha aja, kita jalani apa yang memang menjadi kewajiban kita. Kita mungkin sebagai seorang peserta didik, ya kita lakukan ya selayaknya peserta didik gitu. Jangan terlalu kayak mengfokuskan sesuatu yang memang tidak harus kita fokuskan. Negatif, positif pasti ada. Intinya ya itu, tetap aja usaha, semangat pasti ada jalan. Hai, kembali lagi dengan saya Kartini. Nah, di video sebelumnya mungkin semua sudah pada tahu saya sempat menangis karena saya jomblo. Tapi bukan jomblo mengenai pasangan, tapi pada video sebelumnya saya benar-benar sendiri tampil di video tersebut. Namun kali ini saya nggak jomblo lagi. Kali ini saya ditemani oleh salah satu sosok yang menurut saya pribadi sangat luar biasa. Namun ada sayangnya. Sayangnya sih dia sedikit bawel dan tidak ganteng. Siapakah dia? Ada Kak Tias. Hai Kak Tias. Halo. Hai, jadi by the way apa kabar nih Kak? Puji syukur, kabar baik, terima kasih. Sehat, jasmani rohani. Wow, benar-benar seneng banget saya bisa ketemu Kak Tias secara langsung. Summit lagi. Bisa summit lagi karena sudah lama tak jumpa Kak ya. Pandemi apalagi nih. Iya, betul banget. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, saya ingin Kak Tias untuk share hello dulu sembari memperkenalkan diri Kakak secara singkat kepada teman-teman di rumah karena Kakak perdana tampil di video kami. Silakan Kak. Halo sahabat semua, saya Tias. Saya lahiran besar di Gianyar, umur saya 17 tahun dan saya adalah salah satu peserta didik di Sekolah Menengah Kejuruan. Salam kenal semuanya. Wow, jadi namanya Kak Tias ya guys. Jadi untuk kamu yang ingin kenal Kak Tias mungkin lebih dalam, kalian bisa tanya-tanya di IG-nya melalui kolom komentar. Dan untuk kamu juga yang ingin merequest kami membuat video apa di next video, kalian juga bisa request melalui kolom komentar. Oke Kak Tias, kita lanjut ya Kak. Mumpung kita ketemu, saya mau sedikit sharing mungkin dari sedikit nanya-nanya mengenai suatu hal pada Kak Tias. Oke Kak, nah kalau boleh tahu belakangan ini Kakak menyibukkan diri dengan kegiatan apa sih Kak? Jika masalah menyibukkan diri, seperti yang saya sampaikan tadi, saya adalah seorang peserta didik di SMK. Jadi hari ini saya sedang mengikuti praktik kerja lapangan di salah satu perusahaan internet service provider. Karena di SMK saya mengambil jurusan TKJ. Teman-teman udah tahu mungkin ya, teknik komputer jaringan. Dan juga kesibukan lainnya, ya saya seperti anak-anak lainnya. Saya belajar, saya ada kegiatan rumah, dan itu aja sih. Ada juga salah satu organisasi di sekolah. Itu aja kesibukan saya. Wow, jadi bisa dikatakan Kak Tias lumayan produktif akhir-akhir ini ya. Belajar untuk menjadi orang produktif. Ya. Oke Kak, seperti yang kita semua ketahui dan saya ketahui juga Kak Tias sebagai salah satu anak remaja, pasti hampir 90% anak remaja mengalami permasalahan yang sama. Iya. Beberapa permasalahan yang sering saya temui nih Kak, seperti percintaan sebagian besar sih kayaknya. Itu nggak ada obatnya ya. Kemudian mengenai ketujuan hidup mereka, kayak lebih ke pengenalan jati dirinya mereka. Nah, saya ingin nanya kepada Kak Tias. Mungkin seperti yang telah saya katakan tadi, sebagian besar orang atau sebagian besar anak remaja itu problemnya mereka masalah percintaan. Mungkin sampai mereka nggak makan karena masalah percintaan. Pokoknya banyak hal yang terhalang karena masalah percintaan sesuai dengan apa yang saya lihat Kak. Mungkin dari Kakak ada sedikit solusi nih untuk teman-teman di luar sana yang mengalami hal seperti itu. Solusi ya? Iya. Jika diri saya sendiri untuk masalah percintaan ya, benar yang seperti yang dikatakan Kak Nartini tadi bahwa itu sebenarnya ada obatnya di percintaan. Itu kembali ke diri kita sendiri ya, gimana cara kita menanggapi, apakah terlalu memfokuskan atau tidak. Tapi kalau melihat diri saya sendiri, teman-teman gak usah terlalu memfokuskan cinta ya, karena cinta itu kalau dibilang itu bukan sesuatu yang kita cari, tapi itu mungkin akan datang sendirinya. Pada intinya kita usaha aja dulu, kita fokus ke masa depan kita, karena ketika kita berusaha untuk masa depan kita punya Tuhan bukan? Pastinya Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih. Contoh kita usaha untuk berusaha, saya pengen fokus ke masa depan saya nih, kita berusaha
Kita berdoa, kita belajar, pastinya ada jalan, ada tambahan atau ada bonus di dalam hidup kita. Baik salah satunya bonusnya itu adalah percintaan. Kita ditemukan sebuah jodoh. Makan banyak yang bilang jodoh kita itu masih dijaga Tuhan kayak gitu. Itu salah satu makna dari kata jodoh kita masih dijaga Tuhan itu. Pada intinya kita usaha aja, kita jalani apa yang memang menjadi kewajiban kita. Kita mungkin sebagai seorang peserta didik, ya kita lakukan ya selayaknya peserta didik gitu. Jangan terlalu kayak mengfokuskan sesuatu yang memang tidak harus kita fokuskan. Negatif, positif pasti ada. Intinya yaitu tetap aja usaha, semangat, pasti ada jalan gitu. Oke, makasih banyak Kak Tias. Itu tadi sedikit penjelasan atau sedikit motivasi mungkin dari Kak Tias yang mungkin teman-teman di luar sana yang sedang ada problem masalah percintaan. Jadi dapat dikatakan bahwa percintaan itu bukan merupakan suatu hal yang wajib Kak ya. Jadi nggak usah ribet-ribet, nggak usah gini dulu deh ke percintaan Kak ya. Lebih baik kita fokus dulu ke tujuannya kita. Nanti masalah percintaan itu akan mengiringi karena jodoh sudah ada yang mengatur Kak ya. Oke, jadi kita lanjut. Nah, saya pengen nanya nih Kak. Oke, boleh. Di beberapa hari belakangan ini kami sempat membuat channel, mengunggah video di YouTube. Tahu. Kakak sudah pernah nonton kah? Kalau tanya sudah pernah nonton, kayaknya pastinya udah ya. Apalagi yang ada di video itu teman saya semua. Saya juga ikut kepo, ngapain sih mereka ini gitu. Jadinya kalau tanya udah menonton pastinya udah. Bahkan saya selalu menyempatkan diri untuk kayaknya saya harus menonton di setiap updatean video yang terbaru apapun saya lagi scroll nonton yang lama-lama gitu, karena teman-teman juga bisa melihat itu isi konten video yang disampaikan begitu bermanfaat sesuai dengan perkembangan zaman kita. Impact salah satunya itu ya. Mungkin teman-teman boleh dong melihat share video-videonya bagus, menarik. Dan itu video yang wajib banget kita para remaja, generasi muda wajib menonton. Ilmunya masuk semua pokoknya. Wow, saya benar-benar senang banget Kak Tias. Terima kasih banyak karena kakak telah menyempatkan waktu meluangkan waktu kakak untuk mantengin setiap video yang telah kami unggah. Nah, jadi mungkin asumkare apa yang telah kami share itu bermanfaat untuk teman-teman di rumah dan tentunya untuk Kak Tias sendiri. Nah, oke, mungkin Kak Tias sudah sering nih nonton video dari kami. Menurut kakak sendiri, pilih deh Kak salah satu video yang paling menarik. Video yang paling menarik, semuanya menarik, semuanya bermanfaat ya. Tapi kita harus milih salah satu ya. Iya, harus pilih satu. Kalau udah milih satu tuh kayak kalau jika disuruh milih salah satu yang paling saya sukai ya, ada. Itu videonya itu isinya itu bukan isinya sih, tokoh di dalamnya itu ada bapak ganteng guys. Wow. Tapi mustahil ya kalau bapak cantik. Karena kan cowok. Ya, bapak ganteng. Itu isi kontennya mengenai SEO dan cara berpenghasilan dari SEO. Ya, itu isi kontennya dan itu menurut saya konten yang kalau disuruh milih salah satu konten yang menarik bagi diri saya dan cocok untuk diri saya, mungkin teman-teman semua kayaknya cocok deh. Itu sih Kak, satu video. Jadi Kak Tias tertarik dengan video yang membahas mengenai SEO serta cara penghasilan melalui SEO. Jadi tidak dapat dipungkiri sih bahwa SEO itu memang sangat penting untuk kehidupan kita di zaman seperti sekarang. Dan menurut Kak Tias sendiri juga SEO itu sangat penting Kak ya. Nah, jadi setelah menonton videonya nih Kak dengan durasi yang cukup panjang, gimana sih pendapat Kakak terhadap SEO itu? Mengenai SEO ya, SEO ini kan sebuah upaya atau teknik ya, kalau kita sederhanakan banget ya. Upaya atau teknik ini sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk personal, terkhusus untuk seseorang yang akan membangun bisnis atau yang sudah membangun bisnis, wajib banget menggunakan atau mengetahui SEO ini. Karena hampir semua bisnis ya, dia memanfaatkan marketing, yang dimana marketing itu berguna untuk memajukan pengunjung kita, apalagi kita yang menggunakan website ya, itu akan teknik SEO ataupun si SEO ini akan membantu
meningkatkan pengunjung kita di halaman website kita. Nah, ketika pengunjung sudah banyak, otomatis kan website kita berada pada halaman paling terdepan atau paling atas. Dengan laman kita paling atas, otomatis kan traffic kita juga meningkat kan. Di sana yang punya website kita otomatis mungkin berguna sekali. Kita juga melihat penghasilannya otomatis naik kan gitu. Itu baru sebagian kecil konsepnya. Saya juga baru belajar, baru mengetahui juga baru-baru ini, oh ternyata ada upaya seperti ini ya gitu. Jadinya kalau kita dalami lagi, itu sih benar-benar luar biasa ya. Mungkin ada teman-teman yang udah mengetahui dalam banget atau udah terjun di dalamnya pasti udah mengetahui nih. Mari kita sharing sama-sama ya, mungkin yang udah mengetahui kita sharing sama-sama. Tapi yang belum juga ya kita belajar. Iya, kita menjadi pemula. Saya juga di sini seorang pemula. Tapi kalau kita sederhanakan lagi, SEO ini penting bagi kita. Gitu. Wow, jadi Kak Tias begitu antusias setelah saya tanya mengenai SEO. Nah, gimana nih Kak? Ada rencana nggak ke depannya untuk terjun di hal tersebut? Untuk terjun ya ke hal itu ya. Saya juga seorang pemula ya. Jadi untuk terjun, kalau sekarang dipikir itu kayaknya ada deh, karena ini SEO ini berpengaruh banget untuk kita di era sekarang tuh berpengaruh banget. Benar banget. Tapi karena saya juga seorang pemula, saya harus melalui proses ya, karena di semua apapun, bukan di SEO aja, kalau kita terjun tuh bukan oh kita baru tahu kita langsung terjun, enggak kan, kita harus mengetahui, apalagi di SEO ini kayaknya kita harus mengetahui indikatornya apa, manfaatnya apa aja, terus cara kerjanya tuh gimana sih. Jangan kita hanya mau tahu oh SEO ini gini ya gitu, enggak, kita harus mendalami. Jadi kalau ditanya ada rencana untuk menggunakan teknik ini, kayaknya pastinya ada, tapi berproses dulu ya. Mungkin hari ini prosesnya, hari ini saya masih belajar, masih memahami dulu gimana cara kerjanya, apa-apa aja yang harus dikuasai di dalam SEO itu aja sih. Baru ini proses awal ya mungkin. Kalau ditanya akan terjun, kayaknya kemungkinan besar gitu. Berproses dulu. Oke, jadi apapun nanti keputusan dari Kak Tias, kita doakan sama-sama semoga yang terbaik deh untuk Kak Tias. Sama-sama belajar. Sama-sama masih belajar. Oke, mungkin sekian dulu Kak sharing pada malam hari ini, karena mengingat waktu juga sudah malam. By the way, maaf banget karena telah menyita kegiatannya Kak Tias. Bermanfaat sekali loh ini, nggak ada penyitaan gitu. Wah, terima kasih banyak dan semoga apa yang kita sharingkan pada malam hari ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman di rumah. Nah, terakhir saya minta gini dari kakak, sedikit motivasi atau pesan dari Kak Tias untuk teman-teman yang ada di rumah. Oke, untuk motivasi ya, kayaknya terkadang semua akan suka ya kalau dikasih motivasi ya, kurang tahu juga ya. Kadang ada juga nih ya yang kita kasih tahu motivasi berubahnya ya sekarang, nantinya juga beda lagi. Tapi tetap ya namanya dukungan pasti harus ya. Kalau dari saya sendiri, ini motivasinya untuk diri saya juga ya, untuk teman-teman semuanya juga. Di dalam hidup ini perjalanan ya, ada baik buruknya, ada pokoknya yang namanya berlawan itu pasti tetap ada. Untuk teman-teman semua tetap semangat, apalagi yang marak-maraknya sekarang tuh percintaan tuh bener banget ya. Jangan terlalu fokus kepada hal itu, karena itu sesuatu yang kayaknya tidak harus kita prioritaskan. Yang kita prioritaskan sekarang adalah gimana masa depan kita. Jadi untuk teman-teman semua tetap jalani hidup. Pada intinya kayaknya 3B yang paling bermanfaat: belajar, berusaha, dan berdoa. Coba lakukan ketiga ini, kayaknya pastinya teman-teman akan menjadi seseorang yang apa yang teman-teman inginkan gitu. Belajar apa yang menjadi teman-teman pengen ini, teman-teman kuasa itu, pahami itu. Berusaha untuk tetap semangat, berusaha untuk tetap agar bisa belajar, dan yang terakhir berdoa. Restu kepada orang tua dan juga minta perlindungan kepada Tuhan agar apa yang kita jalankan dapat berjalan sesuai dengan rencana kita. Itu aja sih Kak. Wow, sangat luar biasa banget, motivasi yang sangat luar biasa banget. Dan satu hal sih Kak yang saya tangkap dari apa yang Kakak sampaikan tadi, yaitu 3B. Belajar, berusaha, dan berdoa. Maka teman-teman semua, kita terapkan apa yang telah Kak Tias tadi sampaikan. Nah, mungkin sedikit dari saya,
tadi Kak Tia sempat menyinggung nih masalah percintaan. Nah, jadi mungkin tidak bisa dipungkiri di saat kita remaja ini emang susah banget mengendalikan yang namanya sebuah perasaan atau percintaan, Kak. Tapi Main hati. main hati. Tapi perlu juga kita ingat bahwa di dunia ini bukan semua masalah tentang percintaan, tapi ada masa depanmu yang perlu kamu rancang sejak dini. Oke, mungkin itu saja dan sedikit pesan dari saya pribadi. Jangan pernah takut untuk memulai. Jadi apapun rencanamu saat ini, jangan takut untuk memulai. Mulailah dari sekarang. Dan ketika kamu sudah memulai, selesaikanlah apa yang telah kamu mulai. Mungkin kamu memulai sebuah usaha dan kamu tidak konsisten dengan usaha tersebut, belum sukses, belum selesai. Maka selesaikanlah apa yang telah kamu mulai. Mungkin itu saja sih sedikit sharing dari kami. Semoga apa yang telah kami sharingkan bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Dan kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan mungkin di hati teman-teman. Dan di akhir video kami ucapkan terima kasih. See you. Makasih Kak Tia.